Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke dalam materi yang berhubungan dengan cascading style sheet. Artinya CSS ini adalah paling populer digunakan dalam membangun sebuah aplikasi web ya, ataupun situs-situs itu umumnya untuk menggunakan atau memperindah situsnya hampir semua menggunakan CSS ya. Jadi kita akan mencoba mengenalkan bagaimana cara menulis CSS di dalam sebuah tag HTML maupun nanti di dalam PHP. Oke. Nah, cascading style sheet atau yang kita singkat dengan CSS. Nah, ini sebelum kita masuk ke prakteknya mungkin harus dipahami dulu ya tentang bagaimana cara menggunakannya nanti ya, cara menggunakan, menuliskan dan lain sebagainya. CSS merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Ini maksudnya terstruktur ya. Sama halnya dengan style, dalam HTML kan sering kita menulis style gitu ya. Biasa dalam pengolahan kata ataupun pengolahan web ya. Umumnya CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna hyperlink, warna mouse, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, margin kanan, dan seterusnya. Hampir semua dapat dilakukan oleh CSS. Nah, memudahkan kita dengan menggunakan CSS sehingga file kita itu terstruktur, mana yang kita sebut sebagai HTML-nya sendiri terpisah, CSS-nya terpisah gitu kan. Jadi enak kita mengontrol dan agak mudah kita mengetahui mana sih kode program yang sedang kita jalankan ataupun yang sedang mengalami masalah ataupun error gitu ya. Suatu style sheet adalah kumpulan dari beberapa definisi, format atau dalam bentuk gaya CSS ya. Sebuah daftar dapat terdiri dari satu atau lebih selektor ya, yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Contoh penulisan dalam CSS ini contoh TR. TR ini kan kalau nggak tahu kita dalam tabel ya TR, berarti tag TR dan H1 gitu kan. Dia diperlakukan dengan memberikan nilai-nilai ini. Atributnya adalah background yellow misalnya, family fontnya perdana, colornya red, margin leftnya 12, berarti margin kiri gitu ya. Nah, kita lihat di sini kurawal buka dan kurawal tutup untuk mengatur dalam sebuah tag. Jadi secara umum selektor atributnya apa atau propertinya apa, kemudian nilainya apa gitu. Jadi ini standar penulisan dalam CSS. Penulisan lain dalam CSS kita bisa tulis juga dalam bentuk ini ya. Jadi kalau kita baca dengan menggunakan TR, 1 maka untuk tag TR dan H1 backgroundnya adalah yellow, font family-nya perdana dan colornya adalah red seperti itu ya. Jadi untuk mendeklarasikan CSS kita bisa menggunakan blok diawali dengan kurawal buka dan ditutup dengan kurawal tutup. Nah, mendeklarasikan blok dapat mengandung satu atau lebih deklarasi style, maksudnya seperti ini. Dalam satu blok itu bisa kita minta beberapa atribut atau definisi gitu ya. Dan masing-masing akan memiliki nilai atribut properti yang spesifik ya. Tentu spesifik maksudnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Beberapa deklarasi dipisahkan dengan tanda semikolon ya, ini. Misalnya ini ya, backgroundnya yellow. Nah, ini titik koma. Ini berarti satu atribut lah katakan gitu dengan nilainya lengkap. Kemudian ini atribut kedua dengan nilai perdana gitu dan seterusnya ya. Sebuah deklarasi atau atribut properti terdiri dari nama atribut dan nilai yang dipisahkan dengan titik koma. Jadi misalnya ini contoh margin left, ini adalah atributnya, ini titik komanya, ini nilainya 12 px ya, pixel maksudnya. Oke. Jadi mudah-mudahan ini dasar supaya nanti tidak bingung kenapa titik 2, kenapa titik koma, kenapa kurawal buka gitu. Memang itu sintaknya ya. Penulisan CSS itu setidaknya paling tidak kita bisa kenal dengan 3 cara penulisan ya. Yang pertama kita tulis secara inline. Inline itu kita menuliskan di dalam tag HTML-nya, yaitu seperti
Nah, inline style itu kita menuliskan langsung di dalam tag-nya. Contoh misalnya dengan menulis style background yellow gitu. Nah, ini cara penulisan seperti ini langsung di teks HTML. Itu yang kita kenal dengan istilah inline style. Oke. Yang kedua, embed style. Embed style itu kita menuliskan CSS ya, di antara tag head. Ya, tag head itu kan biasanya dalam struktur HTML kedua ya, setelah kita buat HTML. Nah, biasanya habis itu head ya. Nah, kita menuliskan dengan cara style type text CSS seperti ini. Kemudian kita isi tag TR-nya itu atributnya apa gitu. Oke. Nah, jadi inline style, embed style, dan yang terakhir external style. Eksternal itu kita pisahkan nama filenya, tapi kita buat namanya extensionnya adalah misalnya gayaku gitu ya, gayaku gitu nama filenya .css. Nah gitu. Jadi ini menunjukkan extensionnya adalah CSS. Nanti kita panggil di dalam HTML-nya. Cara memanggilnya seperti ini, gitu ya. Kita menggunakan kata link. Ya. Link itu, rel-nya itu nanti kita isi tipenya adalah text CSS, href-nya itu horizontal referensinya itu adalah ya tentu folder di mana kita simpan ini gitu. Nah, umumnya kita susun dalam folder yang sama biar nggak repot mengingatnya. Contoh penulisannya kita lihat di sini, rel-nya style sheet, type-nya adalah text CSS dan href-nya my CSS. Kenapa my CSS? Nah, ini kita tulis ini my CSS nama filenya. Jadi tinggal kita panggil. Jadi di sini bersih, ya, tidak ada perintah sama sekali yang berhubungan dengan pengaturan. Nah ini seperti itu sehingga mudah kita mengontrol mana yang menjadi style, mana yang menjadi HTML-nya ataupun nanti di PHP-nya. Ya. Berikutnya yang penting dalam CSS adalah selector. Ya. Ini paling banyak. Ya. Selector itu penting untuk dipahami dalam CSS karena itu merupakan salah satu cara atau metode tentang bagaimana kita bisa memperlakukan dan melakukan intervensi terhadap web atau mengatur stylenya lah gitu ya. Jadi itu pentingnya kita memahami selektor. Jenis selektor yang akan kita lihat nanti adalah secara umum ada menggunakan tanda titik. Nah, ini kalau kita tulis cara ini sepertinya kita menggunakan embed karena di antara tag head ya. Nah, di situ katakan misalnya tag P mau kita intervensi dengan nama kelas warna teks gitu. Berarti untuk memanggilnya kita tulis style, kita ketikkan di sini P langsung tag P gitu. Diawali dengan kurawal buka dengan mengatakan backgroundnya yellow, kurawal tutup. Nah, ini cara memanggil kalau dia menggunakan kalimat kelas. Ya. Jadi yang kita panggil kelas. Ini warna teksnya. Jadi kelas di sini, sedangkan kalau tag P kita langsung panggil dengan P-nya saja langsung. Tapi kalau dia menggunakan kelas, kita gunakan nama kelasnya apa. Ya, nih warna teks kita panggil, cara memanggilnya pakai titik. Jadi kelas itu ya memanggilnya dengan menggunakan titik. Titik diikuti dengan namanya. Ini warna teks seperti ini. Ya. Oke, kemudian dengan menggunakan tadi kita menggunakan class selector, sekarang kita menggunakan ID selector. Kalau ID selector untuk mengenalkannya kita gunakan dengan crash atau hashtag. Ya. Nah, hashtag contoh misalnya kita buat namanya ID catatan gini. Berarti untuk memanggil ID catatan kita gunakan dengan memanggil hashtag catatan. Gini. Jadi nanti paragraf ini diberi catatan ID. Nah, ini berarti dia nanti berwarna biru. Kenapa? Catatan di ID itu diberi properti color dengan nilai blue gitu. Oke. Kita lihat apa perbedaan ID dengan CSS. Ini penting untuk diketahui karena dalam struktur HTML itu kan kadang besar ya. Sehingga kita lihat selector ID ya, hanya dibenarkan dengan nama yang unik. Tidak boleh sama dalam satu dokumen HTML ya, atau dalam satu tag HTML. Umumnya digunakan untuk mengatur style tag atau elemen tertentu saja. Itu untuk ID. Sedangkan kelas ya, dapat ditulis dan dibuat nama kelas yang berulang-ulang dan nama sama dengan tag HTML. Artinya dia dapat diulang-ulang ditulis dan sekali kita panggil siap. Misalnya kelas warna gitu.
Katakan di TR1, TR2 kena semua. Kita kasih kelasnya warna gitu. Jadi nanti ketika sekali manggil warna, maka semua mengikut kelas ID-nya gitu. Jadi dia bisa ditulis kelas itu secara berulang-ulang ya. Secara umum digunakan untuk mengatur style secara berulang-ulang atau digunakan untuk beberapa elemen. Kemudian type tag selector, tipe selector di sini maksudnya adalah langsung memanggil tagnya. Misalnya kita punya tag P gitu ya. Nah, berarti untuk mengaturnya kita memanggilnya bisa langsung dengan mengatakan P gitu. Nah, kurawal buka titik-titik gitu. Titik koma, kemudian kurawal tutup di sini. Nah, ini sama juga ya. Nah, di sini bentuknya kita langsung memanggil langsung tag elemennya gitu ya. Ada yang paling penting juga universal selector. Artinya dengan menulis tanda bintang seperti ini mengenalkannya, maka semua di dalam tag HTML akan diperlakukan sama. Contoh background gini, yellow. Berarti nanti backgroundnya menjadi yellow dengan menggunakan universal selector. Oke. Nah, kita akan mengenal juga namanya child selector CSS. Ya, child selector CSS ini sebenarnya antara hubungan anak dan bapak gitu ya. Nah, nanti untuk gambar ini bisa Anda lihat dengan contoh struktur HTML yang berikut yang digambarkan dalam bentuk hubungannya parent dan child, ya. Parent child dan hubungan ayah ibu lah kira-kira gitu ya. Parent child ya, atau bapak anak gitu. Contoh misalnya kita lihat tag body. Tag body ini kan di dalamnya ada banyak tag. Nah, di dalam tag body itu yang sejajar di situ adalah H1. Nah, ini berarti H1 child yang dimana parentnya itu adalah body gitu ya. Jadi H2, kemudian div, nah, H3 ini, kemudian tag UL. Oke. Nah, ini kalau kita lihat seperti itu. Kemudian tag div sendiri dia punya child juga, ya. Jadi H5 parentnya adalah div gitu. Contoh misalnya H5 di sini, oh bukan, ini H5 ini kan H5 ya. Kemudian H4 gitu, ini H4. Strukturnya. Kemudian child selector ini mengizinkan kita untuk menyeleksi tag HTML berdasarkan aturan child parent. Ya. Jadi perhatikan kita lihat
perlunya memahami struktur HTML itu seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa lakukan intervensi terhadap tag atau elemen-elemen yang ada di HTML. Oke, itu basicnya, nanti kita coba praktekkan ya. Beberapa selektor dan kombinasi selektor di dalam CSS. Ya. Kombinasi selektor itu dan CSS kombinator selektor adalah sintaks CSS yang menjelaskan hubungan antara dua selektor atau disebut sebagai relasi antar selektor. Ya. Nah, ini diulang sebenarnya. Elemen, contoh selektornya elemen itu misalnya tag P. Nah, berarti ketika kita menuliskan, berarti dia memilih seluruh elemen yang berkaitan dengan tag P. Sedangkan universal tadi yang bintang memilih seluruh elemen yang ada di HTML. Sedangkan stid, ya, contoh menuliskannya seperti ini, berarti nanti memilih seluruh elemen dengan ID warna. Gitu ya. Kemudian class, dot class, menuliskannya seperti ini contohnya, memanggilnya seperti ini, ya. Ya. Artinya dia memilih seluruh warna elemen kelas warna. Kemudian ada kelas, ada elemen dot class seperti ini, P warna, gitu kan? Berarti tag P merupakan elemen, warna itu adalah nama kelasnya. Ya. Berarti artinya di sini dia memilih seluruh elemen tag P dengan kelas warna. Gitu. Jadi harus kita pahami. Ya. Di sini adalah memilih seluruh elemen tag P dengan kelas warna. Kalau dia kelasnya bukan warna, berarti walaupun dia tag P tidak akan terpilih, gitu. Ya. Kemudian elemen untuk elemen, katakan misalnya elemen tag div dengan tag P, seperti ini cara menuliskannya, elemen koma, ini perhatikan ada komanya, elemen koma elemen. Makna dari kalimat ini, contohnya ini, memilih seluruh elemen tag div dan seluruh elemen tag P. Artinya ketika dia ketemu tag div dan tag P, nah ini berarti sama dengan perintahnya diperlakukan sama. Ya. Kemudian ada kita menulis juga elemen dengan elemen. Tag dengan tag. Misalnya kita tulis elemen spasi elemen. Nah, ini penting. Tadi kan koma di sini, ini spasi ya. Oke. Nah, bedanya ada koma, ada satu spasi ya. Oke, nah ini spasi kan. Oke. Nah, berarti ini elemen-elemen. Ini elemen tag div dan tag P. Artinya apa? Memilih seluruh elemen tag P di dalam elemen tag div. Artinya ketika ada tag div gitu ya. Div gini. Oke. Nah, kita di dalamnya ada tag P. Nah, berarti yang ada di dalam dia akan memilih nanti seluruh tag P yang ada di dalam tag div gitu. Ya. Ini dia. Kemudian elemen lebih besar elemen. Nah, ini tanda lebih besar ya. Ini perhatikan. Oke. Nuliskannya contoh misalnya tag div dengan tag P. Div lebih besar dari P. Bukan berarti maksudnya matematika ini lebih besar dari P gitu, bukan. Tapi cara ini ketika kita menulis seperti ini dalam CSS, berarti CSS akan memilih seluruh elemen tag P di mana induknya adalah tag div. Nah, jadi dia akan memilih elemen tag P di mana induknya adalah elemen tag P. Kalau bukan induknya tag div, nah maka dia akan tidak memilih gitu. Ya. Jadi nanti bisa dibedakan ini ya, antara div spasi div, P, div lebih besar P. Ada satu lagi adalah elemen dengan menggunakan tambah. Nah, ini. Berarti kalau ada contohnya seperti ini, nah perintah ini berlaku untuk memilih elemen tag P, ya, memilih elemen tag P pertama, yang pertama tentu ya, bukan yang kedua, memilih elemen tag P pertama ini yang ditempatkan tepat setelah elemen tag div. Nah, kalau tidak yang pertama ya berarti bukan, gitu ya. Ini ada kata memilih elemen tag P pertama yang ditempatkan tepat setelah elemen tag div. Berarti di sini yang pertama, di sini nanti ada tag P gitu. Ya. Kemudian ada elemen dengan menulis seperti ini, elemen-elemen. Misalnya P, nah ini apa sih bahasanya ini ya? Memilih setiap elemen tag UL, ya, berarti dia akan memilih elemen tag UL yang diawali dengan elemen tag P, gitu. Jadi kalau yang tidak diawali dengan tag P walaupun dia elemen UL, maka dia tidak akan dipilih. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang sering kita muncul nanti adalah
tag aktif ini, titik 2 aktif, ini biasanya di tag anchor ya. Tag anchor, nah ini kan umum di dalam web ya. Hover, link, dan visit. Nah ini contohnya, nanti ketika kita contoh menuliskannya ini, ya, hover, link, dan visit gitu ya. Nah ini memilih aktif, jadi ketika aktif itu maka ya terserah kita mau apa, misalnya colornya ini, backgroundnya ini, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, selektor yang tadi ini kita jelaskan, beberapa dalam literatur disebutkan, dengan menggunakan tag deep spasi itu disebut sebagai selektor descendant, ya, atau turunan dari spasinya. Kemudian dengan menggunakan lebih besar seperti ini, itu disebut sebagai selektor child. Sedangkan selektor adjacent sibling, ya, plus, nah ini disebut sebagai sibling ya, selektor adjacent sibling. Kemudian yang kena menggunakan ini adalah disebut sebagai general sibling selector. Sibling tadi mana sih dalam struktur seperti ini ya. Nah, H1, H2 deep ya, ini disebut sibling. Ya. Oke. Jadi itu disebut sebagai sibling. Di dalam deep juga ini ketinggalan, ini juga begitu ya, sibling juga ya. Oke. Nah ini enggak, karena dia berbeda, ya, berbeda parent. Ya. Ini sibling juga ini, oke, gitu. Ini sibling juga, oke. Nah ini yang secara teoritis tentang CSS. Ya. Nah tentu nanti kita akan praktekkan, tapi meskipun demikian, maksudnya ini saya jelaskan biar lebih paham nanti bagaimana dan cara menulis CSS-nya. Nanti kita coba praktekkan ya, oke. Kita di dalam CSS kita akan mengenal nanti bentuk border, margin maupun padding. Kalau kita ilustrasikan sebagai teks, asumsikan ini teksnya, ya, ini teksnya, maka yang kita sebut sebagai ini teks ya, padding itu adalah sebelahnya. Ini padding nih, ini padding di sini, ini padding ya. Jadi nanti ada paddingnya, padding top, left, bottom, right. Kemudian border itu setelah padding. Nah ini border. Nah border pun ada border top, left, bottom, dan right. Left ya. Jadi begitu juga dengan margin. Margin setelah border. Nah ini marginnya ya. Margin itu pun ada margin top, ya, margin right, kemudian margin bottom, kemudian margin left, gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat dalam sebuah konten, nah, paling tidak margin, border, dan padding bisa kita atur, dan itu ada setiap di dalam tag HTML. Ya. Nah ini nanti bisa Anda coba bagaimana cara mengisinya. Ini kan ada border ya. Ini cara penulisan warna ya. Kemudian ini border top, border bottom, dan seterusnya. Ini nanti bisa dicoba dalam menulis. Saya tidak terlalu concern di dalam menuliskan number atau nilainya. Kenapa? Karena yang penting kita tahu dulu. Ini berarti ukurannya apa? Pixel. Ukurannya nanti kan ada IM, ya, ada absolute gitu ya. Nah, kalau untuk margin ini pun ketika Anda menggunakan Visual Studio Code, maka ini sudah muncul gitu. Kita tinggal, masa kita nggak tahu sih margin right gitu ya, berarti ya ukuran margin sebelah kanan kan gitu. Ya. Jadi ini tidak terlalu, saya pikir nggak usah dihafal karena nanti akan muncul pada saat kita menggunakan Visual Studio Code. Tapi kita harus tahu teknik dan bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Margin ya tidak mengurangi luas area jika telah ditentukan areanya. Nah ini catatan penting. Margin akan mengikuti parent secara otomatis jika luarnya belum ditentukan. Kemudian margin tidak memiliki warna transparan. Nah gitu ya. Kemudian border apa? Border akan menambah luas area. Karena ketika kita menulis border, nah maka dia akan memperluas atau mengurangi area dari struktur tag HTML. Kemudian padding tidak akan mengurangi lebar area. Berarti padding itu tidak mengurangi lebar areanya, tetap gitu. Berarti yang lebar teksnya, tempat isi teksnya yang semakin kecil gitu ya. Cara penulisannya sama dengan menuliskan dengan cara margin ya. Oke. Kita lihat satuan ukuran dalam CSS.
ada dalam bentuk inci, sentimeter, pixel, kemudian ada dalam bentuk PT dan isi gitu ya. Nah, kita lihat ukurannya 1 inch itu sama dengan 72 PT ya. Kemudian 1 PC itu sama dengan 12 PT ya. Jadi kalau Anda tulis 1 in sama dengan 6 PC gitu ya. Nah, kalau dia menggunakan display 96 dpi ya, ini maksudnya color ya. Nah, sedangkan untuk 12 PT kan sering kita gunakan PT atau PX gitu ya. Nah, 12 PT itu setara dengan 16 PX. 1 PT itu 0,75 PX. Nah, ini saya pikir, nah sedangkan kalau kita menggunakan PX, biasanya kita udah pakai ini ya, PX gitu. Itu setara dengan 12 PT. Sedangkan yang ini 1 PT sama dengan 1 PX sama aja ya. Ukurannya itu ada yang absolut, ada yang relatif. Relatif bisa kita menggunakan persen ya, misalnya 100% gitu, berarti ini full, tergantung nanti layarnya apakah dia menggunakan desktop atau dia menggunakan mobile phone gitu ya. Kalau 100% berarti kan ngikut dia. Kalau Anda menggunakan kata absolut, maka ya akan nggak kelihatan semua gitu ya. Ada juga ukuran persen, IM. IM itu maksudnya tulisan itu relatif terhadap font yang sedang kita buat. Sedangkan IX adalah relatif tinggi terhadap karakter yang sedang kita buat. Nah, yang paling sering muncul persoalan di dalam menyusun, karena struktur web itu adalah mengambang, ya, ada situ float dan position. Nah, ini penting ya untuk mengatur sebuah desain web. Oke, tapi untungnya nanti kita kan menggunakan Bootstrap ya, yang merupakan library dari CSS. Nah, gitu. Tapi untuk mengganti-gantinya nanti kan harus tahu bagaimana cara menulis CSS-nya gitu ya. Jadi penting untuk ditahu meskipun dia memiliki library ya. Sebuah elemen web terdapat beberapa elemen HTML. Elemen-elemen tersebut akan ditampilkan secara vertikal. Itulah yang kita kenal dengan istilah normal flow. Ya. Untuk menyusun elemen HTML sesuai dengan keinginan user atau kita gitu, bisa menggunakan properti float atau position. Nah, kemarin kita udah pernah coba ini ya dalam waktu belajar HTML. Kita udah coba float left, float right gitu ya HTML. Oke. Nah, elemen yang diatur floatnya, maka ia tidak akan mengalir karena ditarik gitu ya, dipaksa. Misalnya aturan tadi mengalir ke bawah gini, ya, karena kita pakai float left di sini maka ini akan naik gitu. Ya, jadi dia jadi mengembang gini, jadi dua, bukan ke bawah. Ya. Sedangkan elemen yang belum diatur floatnya maka akan mengalir ke bawah, ini aja disebut normal flow ya. Nah, setiap elemen yang diatur floatnya maka elemen itu akan melayang atau mengapung. Nah, sementara properti dari position pada CSS dapat dimanfaatkan untuk mengatur layout elemen-elemen HTML lebih tepat atau presisi ya. Maksudnya lebih sesuai lah, lebih tepat ya. Dalam penggunaannya properti position bisa dikombinasikan dengan properti top, bottom, left, dan right. Ini kan propertinya ya, properti top, bottom, dan right. Top itu yang di atas maksudnya, bottom yang bawah, left-nya yang kiri, dan right-nya yang kanan. Atribut position memiliki tag nilai yang secara umum digunakan dalam menyusun layout, yaitu ya ini tadi ukurannya absolut, relatif maupun fix. Ya. Nah, jadi ini adalah konsep dasar daripada CSS. Ya, kemudian kita akan memasukkan prakteknya, tapi mungkin saya akan bedakan videonya karena teori ini udah cukup panjang juga, dan biasanya kalau CSS itu kan saya aja dulu belajar sampai 6 kali pertemuan ya. Nah, ini kan cuma 1 kali pertemuan, tapi ini intinya yang penting tahu kita bagaimana cara menuliskannya ya, menuliskan CSS itu agar bisa lebih memahami untuk penulisan-penulisan ataupun sintak-sintak lainnya. Ya. Oke, mudah-mudahan sekali lagi video untuk praktikumnya atau prakteknya saya akan pisahkan biar tidak terlalu panjang videonya. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.